Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk semua tim peserta KKN di periode ini. Perkenalkan, saya Harminto Mulyo. Saya akan menyampaikan materi berkaitan dengan penggunaan sistem informasi KKN dan digitalisasi administrasi desa. Ada 3 sesi untuk materi kali ini. Yang pertama, panduan penggunaan sistem informasi KKN. Yang kedua nanti perkenalan tentang digitalisasi administrasi desa. Dan yang ketiga nanti tentang penggunaan AI atau yang sekarang trennya dinamakan agentic AI. Apa itu sistem informasi KKN? Yang pertama, sistem informasi KKN adalah merupakan platform digital yang kita bangun untuk mengelola seluruh kegiatan KKN. Yang kedua, sistem ini diintegrasikan dengan administrasi, penilaian, dan pelaporan yang terpusat menggunakan data mahasiswa, data DPL atau dosen dari Unisnu. Kemudian sistem monitoring kegiatan mahasiswa secara real time. Jadi setiap saat sistem ini bisa digunakan mahasiswa untuk melaporkan semua kegiatan, bahkan dosen DPL bisa memantau kegiatan yang dilakukan mahasiswa. Yang selanjutnya, penilaian yang transparan dan akuntabel, karena penilaiannya didasarkan pada sistem. Kemudian sistem ini dibangun mudah karena bisa dibuka di browser menggunakan komputer dan bahkan bisa digunakan Android atau iPhone. Kemudian yang selanjutnya, kelebihannya dosen pembimbing dapat memantau perkembangannya secara langsung. Yang terakhir berkaitan dengan mitra, mendapatkan dokumentasi yang terstruktur. Komponen penilaian di sistem informasi KKN ini berkaitan dengan sistem pembobotan. Yang pertama, presensi kehadiran pembekalan. Ini proporsinya sebanyak 5%, kemudian penyusunan proposal yang dibuktikan dengan melampirkan atau melaporkan bentuk proposal ke sistem informasi KKN, ini dibobot 10%, kemudian penyusunan laporan akhir, kemudian kegiatan program kolaborasi, kemudian program pengabdian berbasis kemitraan, yang selanjutnya penilaian petinggi atau kepala desa, yang selanjutnya ada penilaian dari teman sejawat atau peer, penilaian antar teman, kemudian ada penilaian dari mitra KKN atau mitra pengabdian, yang terakhir luaran KKN sebesar 15%. Dari tahun 2017, presensi pembekalan KKN itu dilakukan menggunakan SEMAR atau sistem rapat, manajemen rapat. Namun untuk tahun ini nanti akan diubah caranya, yaitu dengan masing-masing peserta KKN harus melihat atau belajar dari video-video yang dihadirkan oleh tim KKN atau panitia KKN. Nanti di sistem informasi KKN akan dimunculkan soal yang harus dijawab oleh peserta KKN, yang digunakan untuk membuktikan bahwa peserta KKN telah memahami konten-konten yang diunggah oleh tim panitia. Sedangkan untuk penilaian proposal, ini secara kelompok, jadi setiap kelompok itu hanya wajib mengunggah satu laporan berbentuk PDF. Jadi tidak perlu semua mahasiswa peserta mengunggah laporan atau proposalnya ke dalam sistem KKN. Jadi hanya satu perwakilan saja. Yang selanjutnya, laporan pengabdian dan kolaborasi. Yang laporan pengabdian ini nanti ada 2 yang dibuktikan. Yang pertama nanti laporan pengabdian dalam bentuk dokumen atau dokumen resmi pengabdian. Yang kedua, laporan bukti berupa peran individu. Jadi masing-masing peserta KKN nanti melaporkan kegiatannya atau aktivitasnya ke dalam sistem KKN. Yang kedua, program kolaborasi.
Jadi nanti ada 10 program yang terdapat di sistem, tapi kewajiban mahasiswa hanya menyelesaikan 7 dari 10 program tersebut. Bukti untuk melaksanakan program atau telah melakukan program bisa berupa foto atau berupa file PDF. Untuk melaporkan program pengabdian kemitraan, ini nanti dilaporkan secara individu, jadi masing-masing peserta melaporkan kegiatannya, tugasnya sebagai apa, kemudian buktinya bisa berupa foto. Yang kedua, laporan PKM-nya atau laporan kegiatan pengabdiannya, ini cukup satu atau diwakili satu orang, ini dalam bentuk laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Yang program kolaborasi, ini secara individu melaporkan kegiatannya masing-masing, jadi satu orang melaporkan satu bukti atau satu bukti keterlibatan mahasiswa, bisa berupa foto atau foto dan perannya. Yang penilaian peer atau penilaian antar teman, jadi kalau pesertanya ada 15 berarti nanti satu mahasiswa itu menilai sebanyak 14-1, berarti ada 13 mahasiswa lain yang harus dinilai oleh satu peserta. Jadi saling menilai antar teman. Yang luaran KKN, yang pertama yang luaran akademik, ini ada artikel ilmiah, kemudian ada publikasi ke media massa, kemudian nanti ada feature bibliografi tokoh NU struktural. Ini semuanya dalam bentuk teks, yang artikel ilmiah ini nanti dikirim ke jurnalnya Unisnu kalau salah, kemudian yang publikasi ke media massa nanti disampaikan ke panitia KKN untuk diterbitkan di Suara Merdeka dan media cetak, media online yang lain. Yang feature bibliografi tokoh NU ini nanti dibuat buku. Kemudian yang jenis luaran media dan dokumentasi, ada video dokumenter program kemitraan. Jadi yang berkaitan dengan program pengabdian, ini nanti akan diambil kegiatan pengabdiannya, dibuat sebuah video. Yang kemudian nanti video pendek program kolaborasi, ini adalah kompilasi dari seluruh kegiatan dari 10 atau 7 kewajiban program yang dilakukan, dibentuk satu file atau satu video pendek. Yang terakhir, semua luaran wajib diunggah ke SI KKN. Luaran KKN dan cara mengunggahnya, karena luaran KKN rata-rata ini filenya besar, di atas 5 mega, seperti video tadi juga di atas 5 mega, maka di sistem informasi KKN ini difasilitasi untuk bisa mengunggah file atau laporannya dalam bentuk link eksternal atau link ke website yang lain. Contoh, misalkan dalam bentuk video, maka videonya diunggah ke YouTube, kemudian URL atau link ke YouTube-nya atau alamat YouTube-nya diunggah ke SI KKN ini. Yang selanjutnya materi tentang digitalisasi administrasi desa. Karena hari ini dunia sudah mengurangi emisi emisi gas, kemudian kertas juga sekarang dikurangi, bahkan di kampus kita penggunaan kertas sudah sangat dikurangi. Maka ini seyogyanya juga akan dibawa ke masyarakat, nanti ada pengurangan bentuk-bentuk penggunaan kertas dan lain sebagainya. Tujuan dari administrasi digitalisasi ini yang pertama pastinya efisiensi, karena ini bisa lebih cepat manakala laporan-laporan itu dalam bentuk digital dikirim melalui media digital, dan kemudian transparansi karena semua yang berbau digital ini bisa dilihat atau dicek oleh hampir semua masyarakat. Cara mendigitalisasi surat ya, sebagai contoh ini sistem pesuratan. Yang pertama kita harus menyiapkan
data master dalam bentuk Excel yang paling mudah. Ini hanya berisi nick, kemudian nama, tanggal lahir, alamat, dan seterusnya. Syaratnya file Excel ini tidak dibolehkan ada kolom atau baris yang digabung atau di merge. Kemudian di slide atau di video ini juga nanti akan kami sertakan file yang sudah jadi yang bisa digunakan peserta KKN untuk bahan panduan atau bahan yang digunakan nanti untuk pembuatan surat massal atau surat otomatis. Kemudian di Word itu nanti memanfaatkan mail match ya namanya kalau di ini, sehingga untuk membuat surat nanti tidak perlu lagi setiap kali ada permintaan pembuatan surat itu tinggal membuat template-nya dibuka, kemudian dipastikan nama yang diambil dari file master data penduduk ini. Yang selanjutnya pengelolaan arsip atau digitalisasi arsip. Ini yang paling penting, bahkan kita juga sering kehilangan file, sering kehilangan dokumen pribadi dan seterusnya. Nanti harapan kami peserta KKN akan mengajak atau akan mendampingi pegawai desa atau dalam hal ini mungkin sekretaris desa ya, membuat email khusus untuk desa. Yang kedua, diajak juga untuk menginstal aplikasi scanner di handphone, misalkan cam scanner dan seterusnya, yang bisa digunakan untuk melakukan scanning terhadap dokumen-dokumen teks atau dokumen PDF. Yang selanjutnya, membuat folder yang terstruktur. Jadi nanti harapan kami, semua peserta KKN dapat mendampingi pegawai desa untuk membuat struktur baku di dalam drive atau yang lebih dikenal dengan istilah cloud system. Yang terakhir, membuat sistem share yang aman, yang mana file yang boleh hanya dilihat atau viewer, yang mana file yang boleh diedit atau berbagi pakai untuk proses editing. Jadi nanti pastikan ketika menge-share atau mengirim file, ini modenya harus diatur sedemikian rupa sehingga file tersebut aman. Yang selanjutnya tentang sistem pelayanan atau sistem pelayanan semi cerdas dengan menggunakan WA, WhatsApp ya. Nanti harapan kami mahasiswa juga mendampingi pegawai desa atau perangkat desa untuk menunjuk satu nomor WhatsApp untuk desa dan sebisa mungkin untuk didaftarkan sebagai WA bisnis, karena hanya WA bisnis inilah yang bisa di-setup untuk bisa auto respon atau membuat reply otomatis. Kemudian yang selanjutnya untuk membuat setup portal. Jadi nanti dibuat tampilan yang sedemikian rupa sehingga alamat-alamat URL yang panjang itu bisa diperpendek menggunakan Linktree atau s.id atau yang lainnya. Yang selanjutnya tentang transparansi informasi di desa. Nanti harapan kami peserta KKN dapat mendampingi perangkat desa untuk membuat infografis menggunakan Canva. Ini yang paling mudah. Jadi nanti semua informasi tentang keuangan, tata kelola, dan seterusnya diinformasikan melalui baliho yang besar yang didesain menggunakan Canva. Ini tambahan materi ke sesi ketiga. Mungkin yang tidak dipesan oleh teman-teman, tapi karena hari ini baru boomingnya tentang agentic AI, maka ini saya perkenalkan ke mahasiswa, siapa tahu nanti ini juga akan bermanfaat untuk masyarakat untuk menggantikan peran tugas yang dilakukan secara berulang-ulang. Yang ingin saya sampaikan di materi ini sebenarnya, bahwa AI itu tidak menggantikan peran kita secara penuh. Ada beberapa hal yang mungkin kita lakukan secara terus-menerus bisa digantikan oleh atau bisa di-copy atau di-repeating oleh AI.
Sebagai contoh misalkan menulis narasi atau menulis berita. Ini bagi perangkat desa, ini satu pekerjaan yang akan sulit karena mengarang kata-kata untuk bisa atau layak dibaca orang lain ini nggak mudah. Tapi nanti teman-teman tidak akan membuatkan, tapi mendampingi, mengajari, atau menjelaskan cara untuk menyusun berita yang paling mudah. Boleh menggunakan Gemini, boleh juga menggunakan ChatGPT atau yang lain sebagainya. Nanti yang didampingi atau yang diajarkan ke desa itu bukan cara menggunakannya, tapi menyusun prompting yang benar. Sebagai contoh, misalkan untuk menulis narasi tentang informasi desa, mungkin menggunakan kata-kata kamu adalah humas desa. Ini penunjuk untuk AI supaya dia ngerti dirinya ditunjuk sebagai apa. Yang kedua, ubah poin-poin kegiatan kerja bakti hari ini, tanggalnya nanti disampaikan, lokasinya di mana, jumlah warganya berapa, tujuannya apa, menjadi caption Instagram yang semangat, ramah, dan wajib menggunakan emoji. Ini nanti akan dihasilkan satu berita khusus yang bisa di-share ke Instagram. Jadi ada kontak, ada waktu, kemudian ada tujuan dilakukan kegiatan tersebut apa sehingga ini menjadi berita yang utuh. Yang selanjutnya, tentang analisis data. Ini yang paling pekerjaan yang paling membutuhkan waktu lama. Dan ini penting ketika kepala desa ingin menyampaikan informasi ke masyarakat atau ke rapat pleno. Ini juga bisa di-agentikkan. Jadi misalkan dengan kata-kata, tindaklah sebagai analis keuangan desa atau Anda adalah sebagai analis keuangan desa. Berdasarkan data anggaran tabel berikut ini, berarti tabelnya nanti dipaste di prompting itu, kemudian buat 3 paragraf kesimpulan berdasarkan Excel tadi. Jadi ini nanti yang dihasilkan berupa narasi untuk kesimpulan dari sebuah data. Yang ketiga, ini agen konsultan inovasi. Ini berkaitan dengan UMKM atau industri kecil. Sebagai contoh, Anda bertindak sebagai konsultan bisnis UMKM. Warga saya memproduksi keripik pisang rasa coklat lumer. Berikan 5 ide nama merek yang kekinian. Dan seterusnya. Bahkan yang sudah ada, misalkan keripik pisang rasa coklat sudah ada, tolong carikan saya ide rasa yang lain yang sangat diminati di Indonesia. Mungkin ini akan bisa digali lebih lanjut lagi menggunakan kata-kata yang sering digunakan oleh AI. Kata kuncinya yaitu, yang pertama, tugas peserta KKN bukan sekedar mencarikan jawaban. Ini AI biasa kalau mencarikan jawaban. Tapi untuk perangkat desa nanti, peserta KKN harus merumuskan template prompting atau template prompt yang paten, yang tinggal copy paste yang bisa dipakai berulang-ulang dengan hanya mengganti kata-kata atau kalimat yang dibutuhkan. Jadi peserta KKN nanti harus merumuskan template prompting. Yang kedua, membuat simpanan kata-kata prompt yang terbukti itu efektif bisa menghasilkan kalimat yang diinginkan. Jadi nanti akan ada uji coba, karena AI itu harus belajar. Kita harus ajari, harus tunjuk dia sebagai pakarnya. Kemudian nanti baru disimpan sebagai sticky note atau catatan yang nanti akan digunakan oleh perangkat desa selanjutnya. Yang terakhir, saat KKN selesai dan ditarik, perangkat desa harus dipastikan sudah terbiasa mengisi bagian kurung. Ini dalam artian sistem prompt AI atau prompting AI. Jadi nanti pastikan ketika kita mau meninggalkan atau ditarik lagi ke kampus, ada tinggalan ilmu, knowledge bagi masyarakat. Tidak hanya meninggalkan bekas berupa fisik ya. Karena yang akan bertahan lama itu pengetahuan. Kalau dikasih pelang atau tanda arah, itu mungkin 5 tahun ke depan sudah hilang.
Tapi kalau dikasih ilmu di masyarakat, mungkin sampai 10 tahun yang akan datang, ini mungkin masih bisa ditularkan ke anak-anaknya atau ke adik-adiknya yang lain. Tiga hal tadi yang sudah saya sampaikan. Yang pertama tentang penggunaan sistem informasi KKN, kemudian digitalisasi administrasi desa. Yang ketiga, saya sudah menyampaikan juga agentic AI yang kemungkinan ini akan menjadi tren di tahun 2026, 2007 dan seterusnya. Harapan saya sebagai dosen dan dosen di Unisnu, mahasiswa KKN akan mendampingi, benar-benar mendampingi dan menghasilkan karya yang luar biasa di desa supaya itu menjadi bagian dari amal kita di desa. Terima kasih, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.